Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas 12 4 akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa sih disintegrasi bangsa itu? Disintegrasi bangsa merupakan suatu perpecahan dari suatu bangsa. Nah, di sini bangsa Indonesia itu waktu itu mengalami perpecahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terpecah belahnya suatu bangsa. Ini ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, di sini faktor dari luar. Waktu itu Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia melalui perang, yaitu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Di sini agresi militer Belanda ke-1 dimulai pada tahun 947 dan agresi militer Belanda kedua dimulai pada tahun 1948 dan Belanda melakukan blokade ekonomi. Selain Belanda melakukan agresi militer, di sini Indonesia dan Belanda juga menempuh jalur diplomasi. Apa sih diplomasi itu? Diplomasi itu adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan cara damai, yaitu beberapa ada perjanjian yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu perjanjian Tinggadasi pada tahun 1946, perjanjian Bentville pada 1948, perjanjian Royan pada tahun 1049 dan konferensi Meja Bunda pada 1949. Hasil dari KMP tersebut yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, dan yang kedua penduduk negara NKRI berubah menjadi negara TIS dan dibentuk Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya dan yang lain-lain. Ini poin kedua ini, Indonesia menjadi negara serikat, yakni tidak sesuai dengan Undang-Undang 1045, yaitu di Undang-Undang 1045 tercantum bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, di sini dibentuklah konstitusi yang sejak dulu Undang-Undang 1045 menjadi dasar negara Indonesia, sekarang tidak berlaku lagi. Oke, sekarang kita akan membahas faktor dari dalam. Faktor dari dalam yaitu setelah terjadinya agresi militer dan diplomasi yang tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia, maka terciptanya munculnya gerakan-gerakan separatis, yaitu gerakan separatis terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang berdasarkan ideologi, kepentingan, dan tidak sukanya dengan sistem pemerintahan. Dan munculnya gerakan-gerakan separatis berdasarkan ideologi, yaitu G30 PKI, PKI Madiun, dan DITI. DITI dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh perjanjian Bentville. Oke, jadi DITI diawali oleh pemimpin Hizbullah yang tidak puas dengan hasil perjanjian Bentville yang bernama Kartosuwiryo. Di sini hasil perjanjian Bentville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk pindah ke Jakarta, yaitu waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Tapi Kartosuwiryo itu tidak mau jika wilayah Jawa Barat itu harus dikosongkan. Jadi Kartosuwiryo bersama pasukan divisi Siliwangi tetap berada pada pasukan divisi Siliwangi dan tetap di depan pada divisi Siliwangi. Di situ Kartosuwiryo juga ingin menjadikan wilayah Jawa Barat itu sebagai negara Islam dan menjadikan pasukan divisi Siliwangi sebagai pasukan tentara Islam Indonesia (TNI). PKI Madiun yaitu diawali dengan Amir Syarifuddin yang gagal sebagai perdana menteri yang menandatangani perjanjian Bentville. Di situ Amir Syarifuddin pun marah dan dendam, dan sehingga ia membentuk Front Demokrasi Rakyat atau disingkat FDR. Di situ
itu ia bekerja sama dengan musuh untuk membentuk golongan komunis yang memberontak terhadap pemerintah. Di sini ada gerakan separatis berdasarkan kepentingan, yaitu ada APRA, RMS, Republik Maluku Selatan, dan Andi Aziz. Di sini mereka sama-sama lahir pada 1950. Yaitu berikutnya ada gerakan-gerakan separatis berdasarkan sistem pemerintah, yaitu ada PRI, RRI, ada 1998, dan Permesta. Mereka berdua ini sama-sama dengan latar belakangnya untuk aksi yang mengkritik terhadap kebijakan pemerintah atau ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.